Anugerah bernama Irham, sebuah naskah oleh Gilang Satria Perdana, didukung oleh Herlina Vita Putri sebagai narator 1, Naura Syahira sebagai narator 2, Ari Dwi Cahyono sebagai Irham, Deja Ibrahimovic sebagai Pak Sobrin, Hijri Belen sebagai Bu Halika, dan Nima Zahrotin sebagai Mak Yuki. Selamat menikmati. Mungkin saat ini bisa dibilang Pak Sobirin termasuk manusia bernasib kedua. Naas, ia memiliki hutang yang tak dapat ia lunasi sampai kapanpun. Mak Yukilah pemilik piutangnya. Anak perempuan satu-satunya Ais bilang Ais kelainan mental. Yang lain lebih suka menjulukinya anak idiot. Dalam kondisi seperti itu, Pak Sobirin tetap menjalani hari dengan pasrah berserah. Hingga pada suatu siang, seorang pemuda cukup tampan namun miskin dan compang-camping mendatanginya. Irham namanya. Tolonglah Pak, haruskah saya berjalan lebih jauh memutari kota ini? Izinkan setidaknya saya bekerja buat Bapak, sekedar bantu-bantu dengan gaji seadanya. Asal saya bisa numpang tinggal dan makan, biar cuma sego lagi. Tolong saya Pak. Menolongnya, bahkan mengurus Ais pun aku masih kerepotan. Oh, nak, kamu salah orang. Pergilah mencari orang yang lain yang masih lebih mampu daripada saya. Pergilah, nak. Tolonglah Pak, izinkan setidaknya saya bekerja buat Bapak. Tolong saya Pak. Kali ini, Pak Sobirin merasa dirinya orang termalang. Perang batin itu dikalahkan oleh Nurani. Bu Halika cukup kaget bercampur salut dengan suaminya. Mungkin sudah takdir kita, Bu. Irham akan menumpang di sini sampai ia mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Lebih baik dari hanya sekedar membantu-bantu saya. Awalnya, susah untuk menaruh kepercayaan pada cerita-cerita seorang pemuda bernama Irham. Tapi, lagi-lagi, entah itu andil sebuah nurani atau bukan, Pak Sobirin mengendus adanya sebuah kemelaratan dan penderitaan dalam tiap intonasi kata-kata lugu dari bibir Irham. Pak Sobirin pun setidaknya mendapat pesuruh cuma-cuma kini. Pak Sobirin banyak-banyak berhamdalah. Namun, tak selamanya hari-hari mereka berjalan lancar. Sebuah masalah datang di hari Senin berangin bulan Agustus. Orang tidak tahu diri, kamu mau mencuri buah Pak Ali ya? Irham coba melindungi diri dari keroyokan para pedagang. Saya kecewa dengan kamu, Ham. Kenapa kamu sempat-sempatnya berbuat seperti itu? Kronologis yang jauh dari kesan artifisial itu mengalir. Rupanya, Irham cuma ingin membenahi dagangan Pak Ali. Sial, seorang pemuda penjual baju di seberang mengira yang ingin menyolong. Teriakan geram pun tak terelakkan. Dan intinya, semua itu cuma salah paham. Ya Allah, harus berapa lama lagi aku bersabar? Bu, kuatkan saya untuk bisa terus bersabar menghadapi Irham. Bu Halika memang menerima keputusan suaminya. Toh, tak ada ruginya memberi kesempatan kepada orang. Apalagi Irham adalah tipikal pemuda yang ulet. Namun, kepolosannya terkadang membawa masalah sendiri. Pernah, Irham salah memasukkan bumbu. Tolong jeli sedikit Mas Irham, kita bisa rugi lama-lama. Nasihat itu Irham camkan baik-baik. Bu Halika memang mesti banyak bersabar dalam menghadapi orang seperti Irham. Dan akhirnya, sebuah masalah kembali terjadi. Siang itu, Mbak Yuki berkunjung ke warteg mereka. Kunjungan yang bisa disebut sebagai acara penagihan. Dengan gerak-gerik yang tak sopan, Pak Yuki mulai melangkah masuk. Irham, tolong bikinkan wedang teh untuk wanita itu, cepat. Dan awas saja nanti salah ya. Irham dengan segera melaksanakan perintah Bu Halika, meskipun dengan perasaan yang dipaksakan. Perasaan tidak ridho itu akhirnya membuahkan keserabutan dalam ia bekerja. Dan suara melengking Mak Yuki yang sangat memekakan terdengar saat itu. Dasar wong goblok, terus kabeh keh. Mak Yuki naik pitam. Kejadian itu membuat Irham makin merasa bersalah. Bu Halika yang terkejut tak lagi dapat membendung kesabarannya. Ia omeli Irham yang berbuat ceroboh hingga gelas wedang teh yang dihidangkan oleng. Dan isinya membasahi semua catatan piutang keluarga itu. Irham, sudah berkali-kali saya bilang, jangan ceroboh dan telilah. Bu Halika marah-marah sampai rambutnya berantakan. Buru-buru ia ucap istighfar.
Lantas, ia kembali berucap, Sudahlah, kamu itu ora becus mengurus apa saja. imbas yang ditawarkan memang cukup besar. Mak Yuki yang marahnya sudah menjadi-jadi, langsung memutuskan untuk menambah jumlah bunga. Betapa Allah selalu menguji saya. Kenapa dihakim-kan pemuda yang menyusahkan seperti Irham? Pak Sobirin meratap ketika masalah selesai menceritakan peristiwa itu. Ia yang tengah lelah dengan pekerjaan di pasar karena jumlah pembeli yang mulai berkurang satu demi satu. Hal itu saja sudah memusingkan kepalanya. Kini, utangnya malah makin bertambah. Mimpi buruk bukan? Tak tahu dan bingung harus bagaimana ia berbuat. Pak Sobirin dibimbangkan oleh keputusan. Haruskah ia mengusir Irham dari rumah kecilnya ini? Atau memberi maaf pada pemuda malang yang terus-terusan membawa masalah? Mungkinkah ini ujian? Mungkin saya harus tetap menolong pemuda itu. Sudahlah, mungkin memang ini jalan saya. Pak Sobirin serba salah dengan Irham. Ia merasa iba dengan perilaku istrinya yang tak lagi tersenyum pada pemuda itu. Ia lebih banyak merengut. Dan meski Irham kembali ikut Pak Sobirin ke pasar pagi dalam berjualan buah, sekarang sedang musim mangga. Kebetulan Pak Sobirin mendapat mangga mana lagi akhir-akhir ini. Penjualan dan laba yang dia dapat cukup tinggi, membuat Pak Sobirin memperoleh alasan untuk sering cerah sumringah. Pada saat-saat itulah Pak Sobirin lebih banyak bercerita pada Irham tentang ia, istrinya, atau Ais yang mendapat julukan idiot, atau tentang semua cobaan yang Tuhan berikan padanya selama ini. Wallahu alam, kalau bukan karena hati nurani, mungkin saya sudah mencoba bunuh diri. Tiap-tiap manusia, saya percaya pasti dianugerahi sebuah nurani. Tak peduli seberapa jahatnya ia, kalau ia mau menggali cahaya ilahi yang tersimpan dalam dadanya, ia pasti dapat menjadi seseorang yang lebih baik. Pak, saya kagum dengan sikap Bapak. Mungkin ini alasan Tuhan menguji Bapak. Maksud kamu? Bapak sekolah kan? Maaf, bukan bermaksud lancang. Cuma ingin tahu saja. Seorang guru pasti menguji murid-muridnya terlebih dulu sebelum menaikkannya ke kelas yang lebih tinggi. Ya, setidaknya itu yang saya alami saat saya bersekolah. Meski cuma sampai kelas 5 SD. Siapa tahu Tuhan ingin memberikan anugerah yang tak pernah Bapak bayangkan melalui ujian-ujian ini. Itu salah satu pesan yang saya ingat sebelum Bapak saya meninggal. Irham kembali melanjutkan pekerjaannya, membereskan sisa-sisa dagangan. Masya Allah, benar-benar pemuda lugu. Seharusnya ia menemukan orang yang tepat untuk dapat sekalian menjadi pembimbingnya. Untuk sesaat, sikap Pak Sobirin berubah. Hari-hari berlalu. Waktu yang tak punya insting kompromi tetap berlari, tak peduli dengan para manusia pemalas yang tertinggal peradaban. Hingga pada Sabtu siang, Irham pulang ke rumah, namun dengan wajah yang babak belur dan darah yang mengucur di mana-mana. Ia nampak menggendong Ais yang berantakan di punggungnya. Astaga, Ais, Bu Halika cepat-cepat mengambil Ais dari gendongan Irham. bisa kamu jelaskan apa yang terjadi, Irham? Apalagi yang kamu perbuat hingga kamu sendiri babak belur seperti itu? Pak Sobirin yang kaget mendengar keributan itu, segera mendatangi asal suara. Hah? Irham? Ada apa ini? Astaga, Ais. Saya tadi cuma mau lihat-lihat di daerah Setiabudi situ, Pak, Bu. Namun, ternyata saya menemukan Ais yang sedang dikerjai sekelompok pemuda pengangguran. Pak Sobirin berujar dalam kondisi terhenyak. Pria parubaya itu masih belum dapat menerima kenyataan getir. Bu Halika, walau sedikit sudah bisa memaafkan Irham, bagaimanapun, jika tidak ada Irham, apa jadinya Ais sekarang? Hubungan mereka kembali membaik. Bahkan, seperti semula Irham pertama kali menumpang. Pada bulan September, Pak Sobirin mendapatkan undangan pernikahan sepupunya di Pemalang. Ia putuskan untuk mengajak Irham untuk menemani. Mereka berdua pergi pada pagi hari dengan elf atau bis tuyul. Orang Tegal biasanya menyebutnya begitu. Di sana, selain bertemu dengan banyak sanak sedulur, Pak Sobirin juga memperkenalkan Irham pada mereka. Dan baru pulang pada saat sore hari. Irham yang saat itu masih asyik memancing belut di sawah milik sepupunya yang kaya. 2 ekor belut berada dalam tangkapannya.
Dengan senyum maklum, sang sepupu mengizinkan Irham membawa 2 ekor belut tersebut. Walah, ngerepot netok kowe iki. Cukup lama pria itu menunggu Irham. Namun, hingga akhirnya elf diberangkatkan, Irham tak juga muncul. Kemana dia? Benar-benar mengagetkan. Irham baru tampak berjalan begitu pelan dan santai, mendekati elf ketika kendaraan itu sudah menggerakkan ke-6 rodanya. Pak Sobirin yang panik bukan main, ia berusaha menghentikan elf dengan berbicara pada sang sopir. Tapi, Irham sudah terlanjur mengecil dari pandangannya. Ya Allah, Ham. Kowe ning ndi, Nak? Aja nggare bingung aku. Ayo, Nak, kowe kudu balik karo aku. Dengan segenap energi yang tersisa, setelah berpesta seharian, Pak Sobirin mulai berjalan tergesa menerobos keramaian, hanya untuk mencari Irham. Ia yakin dengan sepenuh hati bahwa ia tadi sempat melihat pemuda itu berjalan mendekati elf. Keramaian yang mengekang kebebasan Pak Sobirin untuk mencari Irham membuat pria parubaya itu mengutuk sekaligus beristighfar. Ia lelah, lagi tak tahan dengan cobaan yang terus-menerus mendera ia dan keluarganya. Ya Allah, saya pasrah padamu. Bila kau kehendaki ia pergi dari saya ikhlas ya Rob. Meski telah saya anggap ia seperti anak sendiri, seorang kakak bagi Ais yang dapat saya percaya dengan segala kepolosan dan kejujurannya. Sebutir air mata menetes di pipi kiri Pak Sobirin. Ia tak peduli akan ada seseorang yang melihat. Baginya, menemukan Irham lebih penting daripada peduli apa kata orang. Sedetik ia terkesiap. Selama ini, ia terlalu mendengarkan komentar-komentar sampah orang sekitarnya tentang dirinya, keluarga, atau Ais yang pelongo-pelongo. Kini, ia sadar bahwa semua hal yang ia lakukan dulu meratapi nasib dengan segudang cobaan dari Sang Khalik, termasuk setuju dengan semua kelakar orang-orang di sekitarnya yang mungkin tak tahu menahu soal dirinya, tiada guna. Ia sadar kini, dengan segenap keikhlasan dalam hatinya. Astaga, apa ini? Saat ia meletakkan peci hitamnya di meja kecil, ia temukan sesuatu. Selembar kertas yang dilipat menjadi 2. Bu, mari coba sini, lihat ini. Pak Sobirin berjalan terburu-buru dari kamar ke dapur, tempat Bu Halikah tengah menyiapkan belut goreng untuk sang suami. Masya Allah, Pak. Lihat. Kaget, Pak Sobirin tak percaya. Dalam perut makhluk air itu, ada secuil benda berkilau, seukuran koin 100 rupiah dengan warna emas. Ya Tuhan, apakah ini anugerah yang Engkau berikan padaku ya Tuhan?